itu pekerjaannya sebagai wira swasta. Bekerja sebagai bidan pijat untuk bayi Di daerah di daerah Parigi. Pariginya sebelah mana? Apa orang Parigi? Pariginya deket alun-alun, Pak. Siapa namanya? Nama ibu saya Ibu Puji Hastuti. Bapak juga kan alun-alun. Iya. Anak keberapa? Saya anak pertama sulung Dari dari 3 bersaudara, Pak, termasuk saya. anak pertama. Oke. Yang bikin Bapak tertarik salah satunya pada Anapi aktif di Paskibra. Iya, Pak. Bahkan Bapak pernah lihat Anapi ketemu Ibu Bupati Pangandaran atau apa ya, kegiatan di Parigi dapat penghargaan atau apa ya itu? Coba Ya. dijelasin, pernah ada event apa gitu? Jadi- Anapi kebagian apa atau penghargaan apa gitu, coba diceritain. Jadi di situ saya melakukan pelepasan, Pak, di Parigi untuk pemberangkatan ke provinsi gitu, Pak. Jadi di situ kami melakukan pelepasan, saya sebagai perwakilan Paskibraka Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran. Oh, jadi Anapi jadi perwakilan Kabupaten Pangandaran. Iya. Berapa orang dari sini Anapi dan Yang putri dari pesantren itu apa namanya, PSM, tahun berapa itu? tahun 2025. Tahun 2025. Jadi Anapi jadi perwakilan ke provinsi Iya. Kabupaten Pangandaran. Terus gimana ceritanya di sana? Latihan kemudian sampai pelaksanaannya berhasil. Gimana, ada cerita di sana? Jadi kesan-kesan setelah jadi Paskibra provinsi apa itu setelah ikut di sana? Jadi buat kesan saya di sana cukup menyenangkan ya. Di sana latihan banyak teman-teman yang dari daerah lain gitu, punya keunikannya masing-masing. Terus dari berbagai sekolahnya masing-masing juga, dari daerah mereka masing-masing. Dan di sana menurut saya latihannya itu cukup agak lumayan keras, karena memang itu sangat dibutuhkan fisik yang sangat kuat gitu, Pak. Dan juga pesan saya, yang penting apapun, setinggi apapun jabatan kalian, jangan pernah menyombongkan diri hanya karena jabatan itu tinggi. Gitu, Pak. Oke, kalau yang ke nasional, Paskibra nasional itu diseleksi lagi yang dari provinsi. Iya, diseleksi lagi, Pak. Udah ada waktu itu diseleksi lagi. Udah ada. Ada yang masuk dari daerah mana? Dari daerah Kabupaten Bekasi, Pak. Satu lagi? Satu lagi dari Kota Bekasi. 2 orang. Iya, iya. Tapi Anapi udah ikut tesnya, Udah. ikut tes seleksinya. Di ranking nggak? Ada ranking. Kebetulan waktu itu se-Jawa Barat di ranking berapa? Saya di Jawa Barat itu dapat ranking 5. Yang masuk ke nasional 2 Iya, 2 orang ya. 2 orang. Cuman kesempatannya cuma sekali ya. Iya, kesempatannya cuma sekali. Kesempatannya cuma sekali. Jadi dari rangkaian itu kalau dalam satu kalimat pelajarannya apa yang bagi Anapi pribadi ikut seleksi kabupaten, provinsi, kemudian nasional, Paskibra itu apa pelajaran berharganya? Menurut saya pelajaran berharga selama saya seleksi di sana itu dari kedisiplinan. Jadi walaupun seleksi juga di situ kami menerapkan kedisiplinan seperti bangun pagi, terus yang penting tepat waktu lah dalam mengikuti kegiatan seleksi. Yang kedua itu adalah kepemimpinan. Nah, di seleksi itu di sana tuh banyak sekali ya orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, agar bisa kita satuin, agar gak terjadinya kericuhan, di situ harus ada satu pemimpin untuk mengkoordinir seperti itu. Ya, makasih ya, itu tentang Paskibra ya. Ya. Sekarang Bapak ingin tahu tentang pandangan keluarga Anapi tentang sekolah atau pendidikan ya. Itu gimana dari keluarga Anapi sendiri, prinsip Anapi menjalani sekolah itu gimana? Apakah santai, apakah kejar prestasi, harus mencapai cita-cita tertentu? Gimana diarahkannya oleh keluarga tentang sekolah? Dari
pandang keluarga saya Apakah harus ikut organisasi atau gimana? dari pandangan keluarga saya itu yang penting kamu tuh harus belajar gitu Pak. Jadi rajin belajar, terus jangan pernah macam-macam di sekolah kayak jadi anak nakal atau ikut geng-geng yang gak jelas gitu Pak. Boleh untuk berorganisasi tapi jangan ikut lebih dari satu gitu Pak. Harus bisa memanage waktu gitu. Dan juga demi cita-cita juga sih Pak, demi cita-cita. Ya, cita-citanya itu udah diarahkan oleh orang tua atau dari lahir dari Anapi sendiri sejak SMP mungkin, gimana untuk kedepannya, untuk cita-cita kedepannya? Itu keluarga. dari saya sendiri Pak. Dari Anapi sendiri. Iya. Insya Allah harapannya menuju kemana? Harapan saya sih ingin bisa masuk ke TNI Angkatan Udara Pak. TNI Angkatan Udara berarti Akmil gitu ya? Ya. Oke, jalur Akmil berarti ya. Yang ingin ke tingkat nasional berarti ya? Ya. Se-Indonesia ya? Indonesia. Akmil ya, angkatan. Dari kakak tingkatnya dari sekolah kita ada yang, kalau nggak salah ada yang masuk ke Akmil tapi dia kuliah dulu gitu, ke AU itu, ke AU. Cuman kayaknya bukan sekolah di Akmil, kayaknya itu masih berbeda, tapi terakhir tuh masuk ke Angkatan Udara. Bapak lihat yang kakak tingkat dulu, tapi kayaknya sekolahnya itu mah nggak tahu dari Akmil langsung atau enggak. Tapi setahu Bapak dia kuliah dulu di keguruan kalau nggak salah, bahkan pernah PPL-nya di sini. Tapi Bapak dapat kabar sekarang dia bisa masuk ke Angkatan Udara gitu. Atau Anapi sendiri udah tahu informasinya dari kakak tingkatnya yang dari sekolah ini? Belum Pak. Oh belum. Kalau yang ke Angkatan Darat mungkin Angkatan Laut ada ya, tahu? Ada. Oke. Kalau menurut Anapi kira-kira apa tantangan terberatnya? Apakah fisik, mental, ekonomi, hal-hal yang menjadi tantangan selama sekolah atau dalam meraih cita-cita tuh udah kepikir apa kemungkinan tantangannya, hambatan-hambatannya yang harus bisa dilalui? Godaan-godaannya. Mungkin godaannya itu dari diri sendiri Pak, kayak malas gitu. Soalnya memang saya juga punya ininya, ada jiwa-jiwa magernya juga Pak gitu. Terus fisik juga termasuk ya, karena saya dari dulu juga dari fisik itu lemah sekali Pak. Makanya saya punya beberapa jadwal untuk penguatan fisik. Tapi kalau sudah tahu hambatan-hambatannya dari sekarang sudah mulai diantisipasi gitu. Ya sudah diantisipasi. Oke, Anapi, terakhir dari Bapak, nanti di kemudian hari ini Bapak akan upload nih di YouTube nanti mungkin kalau Anapi nanti Bapak kasih tahu channelnya. Kalau nonton lagi, Anapi sudah lulus dari SMA dan mudah-mudahan sudah sampai pada titik yang diinginkan. Kira-kira kalau nonton video ini lagi mau menyampaikan apa? Untuk kakak adik tingkat atau untuk Anapi sendiri, kalau di suatu saat nanti Anapi sudah di suatu titik tertentu kemudian ingat nih ada obrolan sama Pak Deris, kira-kira apa yang akan disampaikan? Ini yang mau saya sampaikan mungkin buat diri saya sendiri sih Pak. Ya gimana Anapi? Jadi buat diriku nanti di masa depan, kalau kamu terus gagal, masih titik terendah banget gitu, jangan pernah menyerah. Karena ingat kata mama pun juga bilang, walaupun sebenarnya daya dirimu, sejatuh-jatuhnya apapun mentalmu, tetap ingat kepada yang di atas. Oke. Harus berusaha. Kalau terakhir banget ini ya. Kalau khusus untuk Bapak atau untuk guru-guru secara umum di sekolah ini atau khusus untuk Bapak, kira-kira apa harapan dari Anapi atau kata-kata dari Anapi, permintaan atau dukungan atau apalah untuk guru-guru di sini atau khususnya untuk Bapak, kalau nanti ada yang menonton video ini atau dari Anapi sendiri, silakan ada kata-kata yang ingin disampaikan. Mungkin buat harapan saya buat guru-guru Di sini secara umum ya. Secara umum bisa mendukung murid-murid dalam halnya cita-cita seperti itu Pak, terus membimbing secara dengan baik dan juga
saya juga berterima kasih buat guru-guru juga yang udah membimbing saya, mengajar saya tentang ya banyak gitu dari ilmu, terus tata krama dan etika juga. Kalau khusus untuk Bapak mungkin dari guru kimia apa kata-katanya dari Hanafi? Permintaan ataupun harapan atau apa? Ada nggak? Ayo jujur aja disampaikan. Nanti Bapak tonton Bapak senyum-senyum. Kalau Khusus harapan untuk dari Bapak misalnya untuk guru Bapak, kimia. mungkin bapak harapan saya ngajarnya lebih menyenangkan lagi gitu Pak. Lebih menyenangkan Ya. lagi. Walaupun memang tahu kimia itu memang pelajaran yang agak sulit, tapi kalau dengan gurunya yang menyenangkan, tidak terlalu killer juga, masih bakalan mudah untuk dipelajari. Karena kimia tidak mudah gitu pelajarannya. Iya. Agak sulit gitu ya. Terima kasih Hanafi. Dan ini untuk kameramennya siapa? Siap buat kameramennya. Namanya siapa? Ya? Alfa. Alfa ini mau pernah syuting sama Alfa bikin film. Terima kasih Alfa ya. Ya, sama-sama, Sudah Pak. jadi kameramen. Mudah-mudahan nanti yang menonton video ini bermanfaat yang disampaikan oleh Hanafi dari pembicaraan kita. Kita tunggu pembicaraan dengan siswa-siswa yang lain yang mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita sampaikan kepada para penonton yang melihat video. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.